Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahrul Fadilah, NPM 2742080. Saya dari Prodi D3 Budidaya Perikanan C, jurusan Peternakan. Alamat saya dari Dusun Sidosari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Rido. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Apa ya? Jadi saya dari Politeknik Negeri Lampung ditugaskan untuk mewawancarai petani yang ada di Desa Sidomulyo Pak. Oh iya. Mohon meminta waktunya sebentar Pak. Nah, apa yang bisa dibantu? Sudah berapa lama Pak jadi petani Pak? Udah lama, puluhan tahun. Memang kerjaannya petani. Biasanya dalam 1 tahun berapa kali tanam Pak? Alhamdulillah kalau posisi wilayah sini 2 kali tanam karena memang berkaitan dengan irigasi. Untuk hama biasanya apa Pak masalahnya? Kalau hama sesuai dengan situasi dan kondisi ya, nggak mesti sama lah yang jelas. Bervariasi untuk jenis hamanya sama penyakitnya. Biasanya permasalahannya apa Pak petani di sini? Permasalahannya ya ragam sih ya. Satu masalah pupuk mungkin, satu kedua pembinaan di masyarakat yang kurang masih minim gitu ya. Jadi cara pola pikir petani di sini memang masih monoton. Jadi harapan Bapak untuk kedepannya apa Pak untuk petani di Desa Sidomulyo ini? Nah ya tentunya lebih baik. Satu dari pengadaan pupuk, terus hasil penjualan, dan tentunya ada bimbingan langsung dari pihak pemerintah yang memang
mengkondisikan untuk petani kita biar lebih maju dan mandiri. Mungkin itu saja Pak ya yang bisa saya tanyakan Pak. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum Pak. Jalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Fadilah. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, Ya, ditugaskan untuk mewawancarai pengusaha yang ada di Desa Sidomulyo Pak. ya, ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, dengan ini saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancari Bapak. Ya, Sudah berapa lama Pak pengusaha Bapak pabrik ini beroperasi? kurang lebih sekitar 11 tahun. Biasanya untuk melakukan penggilingan musiman atau perharian Pak? Ya, musiman juga ada, harian juga ada. Oh, untuk beras yang dihasilkan setiap hari atau musiman Pak? Setiap hari, Setiap hari ya Pak ya? setiap hari produktif. Biasanya gabah yang digiling berasal dari mana Pak? Sebagian dari lokal lingkungan, sebagian dari luar daerah. Untuk beras yang dijual biasanya dijual kemana Pak? Atau sudah ada langganannya? Sebagian udah punya langganan dan sebagian juga masih mencari pelanggan yang baru untuk lokal dan luar lokal juga. Jadi sudah ada semua ya Pak ya? Ya, Untuk permasalahan yang Bapak hadapi selama ini apa Pak biasanya? permasalahannya yang saya hadapi selama ini kalau musim panen itu harga kurang stabil. Di samping itu kalau penjualan beras agak susah kalau musim panen, mungkin karena melimpah panennya. Biasanya Bapak menjual hasil produksi sampai keluar daerah atau provinsi Pak? Luar daerah juga, luar provinsi juga. Jadi sudah banyak langganan ya Pak? Ya, alhamdulillah. Harapan Bapak untuk kedepannya terhadap usaha Bapak ini apa Pak? Harapan saya untuk pembelian padi dan penjualan beras itu harus stabil, seimbang, biar sama-sama menguntungkan baik pedagang ataupun petani. Itu aja. Terima kasih ya Pak ya. Sekian saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Ya. Saya kiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa Lalu, kabar, Bu? sini, duduk. Oh, iya, Bu. Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu Nati Bu. Iya. Jadi gini Bu, saya dari Politeknik Negeri Lampung ditugaskan untuk mewawancarai penyuluh yang ada di Desa Sidomulyo. Oh iya, mahasiswa Polinela ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarul Fadilah. Saya dari Dusun Sidosari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Iya. Di Polinela ngambil jurusan apa? Ambil jurusan D3 Budidaya Perikanan Bu. Oh iya bagus. Gimana? Jadi tujuan saya di sini untuk mewawancarai Ibu Oh iya, silakan. tentang pertanian yang ada di Desa Sidomulyo ini. Ibu sudah lama Bu jadi penyuluh? Kalau saya jadi penyuluh sudah sejak tahun 2009. 2009 memang ditugaskan di Kecamatan Sidomulyo sampai sekarang, jadi sudah kurang lebih 11 tahun di sini. Untuk apa? Kendala penyuluh apa saja Bu yang biasa terjadi di Desa Sidomulyo ini? Oh, kendala penyuluh. Ya. Sebenarnya gini, Ibu jelasin dulu ya. Jadi kalau penyuluhan itu mungkin belum tahu ya kegiatan penyuluhan itu apa. Penyuluhan itu berasal dari kata suluh. Nah, suluh itu kan kayak obor penerang. Jadi kita itu memberikan penjelasan. Sebenarnya kalau kegiatan penyuluhan itu pendidikan non formal. Siapa kalau pendidikan formal kan muridnya anak sekolah ya. Kalau ini kita petani. Jadi kita pendidikan yang sudah terencana, terukur, dan nanti ada evaluasinya gitu. Apa yang kita berikan pendidikan? Bagaimana caranya supaya petani itu bisa meningkatkan produksinya dengan cara memberikan pengetahuan, teknologi, inovasi kepada petani. Jadi agar petani itu menjadi tahu, mau, dan mampu untuk menerapkan teknologi yang diberikan. Kalau kendalanya ya enggak sih ya, cuman kan memang terkait mengenai waktu, karena kan kalau untuk hamparan seperti ini enaknya kita pertemuan itu pada pagi. Jadi kalau penyuluh ini kan sasarannya itu 3 ya. Yang pertama itu individu ke petaninya langsung, yang kedua itu dengan kelompok, adanya kelompok tani. Jadi kalau di desa kita, Desa Sidomulyo ini kita ada 22 kelompok tani. 22 kelompok tani dan 1 kelompok wanita tani.
Jadi kalau wanita tani itu biasanya fokusnya ke sayuran. Terus mereka dinaungi oleh Gapoktan, gabungan kelompok tani. Nah, terus kalau kendalanya selain waktu kita yang sulit untuk mengumpulkan ya, karena mengumpulkan mereka dengan banyak aktivitasnya, juga permasalahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 SP3K, Sistem Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bahwa sebenarnya pemerintah itu menginginkan satu desa satu penyuluh, tapi saat ini jumlah penyuluh masih sangat kurang, sehingga satu desa biasanya satu penyuluh biasanya 2-3 desa seperti itu. Dan kami mengharapkan kalian inilah agen-agen penerusnya, bagaimana nantinya bisa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara kalian memberikan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan di kampus seperti itu. Untuk luas lahan pertanian yang ada di Desa Sidomulyo ini berapa Bu luasnya, Bu? Luas pertanian itu ya, misalnya kita spesifikkan ke padi sawah ya. Ke padi sawah ini kalau kita tidak ada darat di sini, padi darat itu, padi bogo itu tidak ada, karena memang potensinya di sini sawah. Sawah itu kita dibedakan menjadi dua, ada irigasi teknis dan tada hujan. Kalau irigasi teknis kita luasannya 160 hektar. Nah, lokasi yang kita tempati sekarang ini itu adalah lokasi di wilayah yang kebetulan wilayah irigasi. Irigasi. Jadi kalau irigasi itu kita pasti nih 2 kali tanam itu sudah, karena airnya ya insya Allah ada terjamin. Tapi meskipun begitu ada juga wilayah-wilayah yang tidak terjangkau air, itu irigasinya dibagi pada musim gadu, ada yang pembagian air, ada yang tidak. Terus ada lagi tada hujan. Tada hujan itu dia tidak berdasarkan irigasi, hanya berdasarkan hujan, itu luasannya 75 hektar gitu. Jadi totalannya adalah 235 hektar yang termasuk ke dalam 22 kelompok tani tersebut. Untuk harapan Ibu ke depannya untuk penyuluhan di Desa Sidomulyo apa, Bu? Harapan kita mudah-mudahan kelompok tani semakin aktif. Jadi untuk ada chemistry antara kegiatan penyuluhan, misalnya kita mau ada kegiatan-kegiatan apa, petaninya aktif. Terus itu ada juga program-program pemerintah yang banyak masuk ke desa, sehingga bisa juga untuk membantu kita dalam pelaksanaan penyuluhan seperti itu. Dan mudah-mudahan nih kalian ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus ya. Amin. Mudah-mudahan ya kalian mahasiswa dan kedepannya juga akan bisa memajukan Desa Sidomulyo, terutama untuk Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih ya, Bu ya, atas informasinya, Bu. Oke. Saya mohon pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya ketika saya lulus dari Politeknik Negeri Lampung untuk desa saya adalah saya ingin mengembangkan dan memajukan desa saya dengan cara saya ingin membuat usaha tentang bidang perikanan yang bermodalkan ilmu yang saya pelajari dari Politeknik Negeri Lampung selama 3 tahun ini, guna untuk mengurangi angka pengangguran di desa saya. Dan saya juga berkeinginan untuk membagikan ilmu yang saya pelajari di Politeknik Negeri Lampung kepada masyarakat dan lingkungannya sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Gubernur Lampung, yaitu Bapak Insinyur Arinal Junaidi, dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu Ibu Kusnilia Kamelia, yang telah memberi saya kesempatan untuk menempuh perguruan tinggi mahasiswa melalui jalur beasiswa Pemda. Dengan ini saya mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung dan Ibu Wakil Gubernur Lampung yang telah mengadakan jalur beasiswa Pemda ini. Dengan ini kami, putra dan putri Bapak petani dan nelayan, bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi mahasiswa.
Semoga ilmu yang kami pelajari dapat bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungan dan dapat memajukan Provinsi Lampung. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Lampung dan Ibu Wakil Gubernur Lampung. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.